Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi hebat semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang semoga penuh semangat dan rasa ingin tahu. Saya Happy Komikesari, SPD MSI, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Mata kuliah ini akan kita jalani selama 1 semester ke depan, dan percayalah, ini bukan sekedar mata kuliah teori, melainkan perjalanan intelektual yang akan menantang cara kalian berpikir, bertanya, dan memandang ilmu yang selama ini telah kalian pelajari. Mengapa filsafat ilmu? Filsafat sering dianggap abstrak dan membingungkan. Tapi sebenarnya filsafat itu adalah akar dari semua ilmu pengetahuan. Tanpa filsafat, kita tidak akan bertanya mengapa, bagaimana kita tahu, atau apa makna dari semua ini. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang fokus pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita akan bertanya, apa itu ilmu, dari mana ilmu itu berasal, bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu ilmu itu benar, untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, tujuan kuliah ini adalah agar mahasiswa yang pertama memahami konsep dasar ilmu dari sudut pandang filosofis. Yang kedua, mampu berpikir kritis dan reflektif, bukan hanya menerima informasi, tapi juga dapat mengevaluasinya. Yang ketiga, menjadi ilmuwan atau calon pendidik yang tidak hanya tahu apa yang diajarkan, tetapi juga mengapa dan untuk apa hal itu diajarkan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran etis bahwa ilmu tidak berdiri di ruang hampa, tapi punya konsekuensi sosial dan moral. Nah, mengapa ini penting bagi mahasiswa? Sebagai mahasiswa, kalian setiap hari bergelut dengan ilmu ya. Belajar, baca buku, mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas. Nah, tapi pernahkah teman-teman mahasiswa bertanya dari mana ilmu itu datang? Apa bedanya ilmu dengan opini? Mengapa sains berkembang pesat tapi masih banyak kebingungan di dunia ini? Nah, disinilah filsafat ilmu hadir sebagai alat navigasi intelektual agar kalian tidak hanya bisa menghafal, tapi juga memahami dan memberikan makna. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita membuka pintu menuju dunia filsafat ilmu. Ingat, tidak ada jawaban benar dan salah di filsafat. Yang penting adalah alasan dan proses berpikir kalian. Maka jangan takut untuk berpikir berbeda. Apa itu filsafat? Definisi filsafat, cinta akan kebijaksanaan. Nah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara harfiah, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Jadi kita belajar untuk bijaksana nih. Nah, namun lebih dari itu, filsafat adalah cara berpikir yang mendalam, kritis, dan sistematis terhadap segala sesuatu yang mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, logika, dan bahasa. Jadi bukan romance ya, filsafat ya. Kemudian penyebab lahirnya filsafat. Mengapa sih filsafat itu lahir? Nah, mengapa orang mulai berpikir secara filosofis? Yang pertama, karena keheranan, heran, wonder bahasa Inggrisnya ya. Filsafat lahir dari rasa heran. Saat manusia melihat bintang-bintang di langit, atau merasakan cinta, atau menghadapi kematian, muncullah pertanyaan eksistensial. Nah, filsuf-filsuf Yunani zaman dulu itu mulai bertanya, apa penyebab utama dari segala sesuatu itu? Nah, ini bukan rasa ingin tahu biasa ya, tapi keheranan yang mendalam, heran gitu. Terus yang kedua ada keraguan, bahasa Inggrisnya itu doubt. Di masa tertentu, orang mulai meragukan hal-hal yang sebelumnya itu sudah dianggap pasti. Misalnya, apakah mitos-mitos kuno itu benar adanya? Apakah tradisi selalu membawa kebenaran? Dari sinilah muncul sikap kritis.
itulah sebab-sebab lahirnya filsafat ya. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Filsafat juga muncul ketika manusia itu sadar, oh, kita itu nggak tahu semuanya, kita itu tidak tahu segalanya. Nah, jadi sadar akan keterbatasan. Bahkan mungkin sebagian besar dari realitas ini belum kita pahami. Nah, dan dari sanalah tumbuh keinginan untuk mencari tahu, untuk memahami meskipun secara perlahan. Nah, kemudian karakteristik pemikiran filsafat. Sekarang kita masuk ke karakteristik berpikir filsafat. Apa yang membedakan pemikiran filsafat dari sekadar pendapat biasa? Nah, apa yang bedain ya? Yang pertama, pemikiran filsafat itu rasional dan kritis. Filsafat tidak hanya berdasarkan perasaan atau intuisi. Ia berusaha menggunakan akal dan logika dan selalu mengkritisi asumsi-asumsi yang ada. Jadi, rasional dan kritis. Yang kedua, radikal dan mendasar. Filsafat bertanya sampai ke akarnya, gitu. Bukan hanya apa efeknya, tapi apa hakikatnya. Nah, ini garis bawahi ya, apa hakikatnya. Misalnya, bukan hanya bagaimana hukum itu bekerja, tapi apa hakikat keadilan itu sendiri. Nah, gitu. Yang ketiga, spekulatif dan reflektif. Filsafat tidak takut berspekulasi. Ia mencoba menyusun gambaran besar tentang dunia sambil merefleksikan makna dari pengalaman dan pengetahuan manusia. Yang keempat, umum dan universal. Pertanyaan filsafat tidak hanya berlaku untuk satu kelompok atau budaya. Misalnya, pertanyaan tentang kebenaran, nilai, dan keberadaan adalah universal, meski jawabannya itu bisa beragam. Nah, jadi ada 4 ya karakteristik pemikiran filsafat. Yang pertama, rasional dan kritis. Kedua, radikal dan mendasar. Ketiga, spekulatif dan reflektif. Yang keempat, umum dan universal. Nah, sekarang ada ilustrasi nih. Bayangkan, nah sekarang teman-teman bayangkan ada 2 orang lagi berjalan di taman. Ya, ada 2 orang ya. Orang pertama berkata, pohon itu tinggi karena banyak disiram. Orang kedua berkata lagi seperti ini. Mengapa ada pohon? Dari mana awalnya kehidupan itu datang? Nah, yang pertama mungkin adalah ilmuwan. Yang kedua, kemungkinan besar adalah seorang filsuf. Nah, coba dari bentuk kalimat dan pertanyaannya ya. Yang ilmuwan tadi, pohon itu tinggi karena banyak disiram. Nah, dia seperti memberikan fakta gitu ya, karena banyak disiram. Terus orang kedua tadi mempertanyakan mengapa ada pohon, ya. Kemudian dari mana awalnya kehidupan pohon itu datang, gitu kan? Nah, yang kedua ini disebut kemungkinan besar ya, masih kemungkinan kan? Kemungkinan besar adalah seorang filsuf. Jadi filsafat itu bertanya mengapa dan bagaimana, gitu. Ilmu pengetahuan itu biasanya menjawab apa dan bagaimana. Tapi filsafat bertanya mengapa kita percaya itu benar, bagaimana kita tahu sesuatu itu nyata, untuk apa kita mengetahui itu. Jadi 3 ya di sini, mengapa, bagaimana, untuk apa. Nah, di sini ada diskusi, teman-teman nanti bisa jawab ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung dan mendiskusikan ini 2 pertanyaan. Pernahkah teman-teman mempertanyakan hal-hal dasar seperti apa arti hidup? Kemudian, mengapa kita belajar? Atau apakah hidup ini hanya sekedar rutinitas? Nah, apa yang kalian rasakan saat pertanyaan seperti itu muncul? Apakah kalian merasa gelisah, bingung, atau malah tercerahkan? Pertanyaan kedua, menurut kalian, apakah penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu? Jadi penting nggak pertanyaan ibu yang nomor 1 tadi? Nah, bukankah kita bisa hidup tanpa memikirkannya? Tapi, apakah hidup kita akan bermakna tanpa memikirkannya? Nah, filsafat mungkin tidak selalu memberi jawaban yang final.
tapi ia memberi kedalaman makna dalam memandang hidup, pengetahuan, dan realitas. Dengan memahami filsafat, kita tidak hanya menjadi orang yang tahu, tapi menjadi orang yang bijak. Nah, itu makanya definisi filsafat cinta akan kebijaksanaan. Satu semester kita akan bijaksana ini ya. Oke, lanjut. Apa itu ilmu? Nah, ilmu sering kita anggap sebagai sesuatu yang pasti dan objektif. Tapi mari kita mulai dari awal, apa itu pengetahuan? Nah, di sini pengertian pengetahuan dan ilmu ya. Pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir, mengalami, dan mengamati sesuatu. Bisa bersifat umum, tidak sistematis, dan tidak selalu bisa diuji. Ilmu, di sisi lain, adalah pengetahuan yang telah melalui proses sistematis, metodologis, dan logis. Ia bisa diuji, ditinjau ulang, bahkan ditolak. Jadi, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tapi semua ilmu adalah hasil dari proses pengetahuan yang sahih. Nah, pertanyaan diskusinya, apa perbedaan antara seseorang yang tahu banyak dengan seseorang yang berilmu? Apa bedanya? Apakah orang yang hafal banyak fakta otomatis bisa disebut ilmuwan? Apakah orang yang berilmu selalu punya gelar? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pengalaman pribadi termasuk ilmu? Misalnya, seseorang berkata, saya tidak cocok loh minum kopi malam-malam, nanti susah tidur. Apakah itu termasuk ilmu? Kenapa iya, kenapa tidak? Nah, jadi ilmu bukan hanya soal mengetahui, ya, tapi soal bagaimana kita mengetahui sesuatu secara sahih dan bertanggung jawab gitu. Jadi ilmu bukan sekedar tahu ya, tapi bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu secara sahih dan bertanggung jawab. Ilmu membimbing kita agar tidak hanya menyerap informasi, tapi juga memahami, menguji, dan menyusun pengetahuan itu dengan cara yang bisa dipercaya. Tuh, makanya ada ilmu sebagai aktivitas penelitian, saintifik, ilmu sebagai metode ilmiah. Jadi dapat bertanggung jawab. Definisi ilmu secara saintifik. Setelah memahami apa itu pengetahuan dan bagaimana ilmu berbeda dari pengetahuan biasa, sekarang kita akan memperdalam pengertian tentang ilmu dari sudut pandang filsafat. Dalam kajian filsafat ilmu, terdapat 3 pendekatan utama untuk mendefinisikan ilmu secara lebih menyeluruh. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan masing-masing memberikan sudut pandang yang penting untuk memahami apa yang membuat sebuah pengetahuan sah disebut sebagai ilmu. Ya, 3 pendekatan utamanya yaitu yang pertama, ilmu sebagai aktivitas penelitian. Science is an ongoing quest. Ilmu bukan sesuatu yang statis. Oke, sebentar. Ilmu bukan sesuatu yang statis. Ilmu adalah aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk menyelidiki fenomena di dunia. Contohnya, nah, ibu kan dosen fisika ya. Nah, jadi dulu itu sebelum Albert Einstein muncul ya dengan teori-teori relativitas, itu ada yang apel jatuh itu siapa? Isaac Newton ya. Nah, itu adalah bapak fisika klasik. Nah, teori-teori itu akan terus-menerus diperbarui sampai ada teori yang baru seperti itu. Nah, jadi begitu ada teori baru, yaitu teori Einstein yang sekarang disebut fisika modern, nah, itu
adalah contoh aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk menyelidiki fenomena di dunia. Jadi, em, ilmu itu adalah aktivitas penelitian yang tidak pernah berhenti itu. Contohnya kalau contoh lain ya selain fisika misalnya peneliti geologi yang terus mengeksplorasi pergerakan lempeng bumi. Nah, gitu. Kalau fisika tadi terlalu abstrak ya. Jadi peneliti geologi itu nggak pernah selesai karena bumi terus berubah. Tuh. Nah, cuman tadi yang teori Einstein bisa jadi nanti ada teori yang menyanggah teori tersebut. Tapi selama teori itu belum disanggah, kita tetap memakai teori itu. Nah, aktivitas penelitian ini sistematis, artinya ada objek kajian yang jelas, ada rumusan masalah, ada prosedur dan metode yang logis, hasilnya bisa diuji dan direplikasi. Ilmu dalam pandangan ini adalah proses aktif, bukan kumpulan fakta yang mati. Nah, gitu ya. Jadi ilmu sebagai aktivitas penelitian atau ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis. Itu yang pertama ya. Kemudian ilmu sebagai metode ilmiah. The scientific method is the heartbeat of science. Nah, ini adalah pendekatan yang paling populer dalam pendidikan modern karena metode ilmiah menjadi dasar dalam hampir semua pelajaran sains ya. Harus ada observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, kemudian kesimpulan. Kemudian ilmu sebagai pengetahuan sistematis gitu. Scientific knowledge is structure, reason, and justified. Tuh. Dalam pendekatan ilmu, ilmu bukan hanya cara meneliti atau aktivitas laboratorium, tapi juga hasil akhir berupa sistem pengetahuan yang konsisten, tersusun dalam kerangka teori, bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Nah, jenis pengetahuan menurut pendekatan ini bagi dua, yaitu non-inferential apprehension, yaitu pengetahuan langsung melalui pengalaman indrawi, misalnya melihat bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kalau yang inferential knowledge itu pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran. Nah, tadi misalnya menyimpulkan bahwa gravitasi mempengaruhi aliran air berdasarkan hukum Newton. Nah, itu. Jadi ilmu sebagai pengetahuan sistematis menggabungkan logika dan pengamatan menjadi satu struktur yang dapat diuji dan dijelaskan secara rasional. Tuh. Filsafat ilmu itu menggabungkan ketiganya. Jadi nggak hanya satu ya, tapi tiga pendekatan tersebut mengkaji ketiganya, bagaimana aktivitas ilmiah dilakukan, bagaimana metode diterapkan, dan bagaimana hasilnya disusun menjadi teori yang koheren. Itulah mengapa para filsuf ilmu menekankan pentingnya konsistensi logis, kebenaran objektif, dan keterbukaan terhadap revisi dalam semua bidang keilmuan. Itu ya. Jadi ada tadinya Isaac Newton, terus Einstein, nanti berikutnya siapa gitu teorinya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan diskusi lagi. Apakah metode ilmiah bisa diterapkan pada semua bidang pengetahuan? Misalnya, apakah seni, sastra, atau bahkan agama bisa dianalisis secara ilmiah? Yang kedua, bagaimana kita membedakan antara pendapat pribadi dan pengetahuan ilmiah? Apa ciri utama yang membuat sebuah informasi sah disebut ilmu? Yang ketiga, apakah sesuatu bisa disebut ilmu kalau tidak bisa diuji? Gitu. Apakah sesuatu bisa disebut ilmu kalau tidak bisa diuji? Misalnya, keyakinan moral atau spiritual apakah bisa menjadi ilmu? Nah, dengan memahami ketiga pendekatan itu, kita jadi sadar bahwa ilmu tidak sesederhana kumpulan fakta. Ilmu adalah gabungan antara proses, metode, dan struktur pengetahuan yang sahih dan logis. Filsafat ilmu membantu kita menjadi lebih bijak dalam menerima informasi dan lebih teliti dalam menyebut sesuatu sebagai ilmu. Hubungan filsafat dengan ilmu. Filsafat dan ilmu bukan dua hal yang terpisah. Filsafat memberikan fondasi logis, epistemologis, dan etis bagi ilmu,
Beberapa peran penting filsafat terhadap ilmu yaitu menyediakan kerangka berpikir kritis, mendorong refleksi terhadap asumsi ilmiah, menguji metode dan logika dalam ilmu pengetahuan, menyadarkan bahwa ilmu tidak bebas nilai. Jadi tadi ya, filsafat bertanya mengapa, dibalik bagaimana, yang dijawab oleh ilmu. Ingat, mengapa, bagaimana. Intinya filsafat ini adalah bijaksana ya. Nanya dia mengapa, bagaimana gitu. Pertanyaan diskusi buat teman-teman. Setujukah kalian dengan ungkapan ilmu tanpa filsafat menjadi kering, filsafat tanpa ilmu menjadi kosong? Nah, Ibu ulangi ya. Ilmu tanpa filsafat menjadi kering. Filsafat tanpa ilmu menjadi kosong. Jelaskan mengapa teman-teman mahasiswa setuju atau tidak setuju. Menurut kalian, bisakah ilmu berkembang tanpa dasar filsafat? Apa akibatnya jika ilmuwan berhenti bertanya tentang makna, nilai, atau etika? Terus yang ketiga, apakah semua ilmuwan perlu mempelajari filsafat? Apakah itu akan memperkuat cara mereka berpikir? Dengan memahami hubungan filsafat dan ilmu, kita menyadari bahwa menjadi ilmuwan bukan hanya soal menguasai data, tapi juga memahami makna dari data itu. Disinilah filsafat menjadi teman sejati bagi ilmu, menuntun, mengkritik, dan memanusiakan pencarian kita akan kebenaran. Nah, itu adalah bagaimana filsafat memberikan dasar bagi ilmu pengetahuan. Tiga cabang utama filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu studi tentang keberadaan dan realitas. Ontologi dalam ilmu itu bertanya, apa yang bisa disebut sebagai objek pengetahuan? Epistemologi, studi tentang sumber, batas, dan kebenaran pengetahuan. Nah, kalau epistemologi ini bertanya, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Yang ketiga, aksiologi, studi tentang nilai, etika, dan tujuan. Nah, aksiologi ini bertanya, untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah ilmu bebas nilai? Nah, ketiganya penting untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh tentang ilmu. Jadi kalau ontologi, kalimat tanyanya adalah apa? Epistemologi, itu sumbernya, bisa bagaimana? Kemudian yang ketiga, aksiologi, itu untuk apa? Ya, pertanyaan diskusi, apakah menurut kalian ilmu bisa benar-benar netral? Nah, misalnya, kalau misalnya menurut kalian bisa netral, berikan contoh ilmu yang tampak netral gitu menurut kalian. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata dipengaruhi oleh nilai tertentu. Kira-kira apa? Kemudian pertanyaan berikutnya, dari ketiga cabang tadi, ontologi, epistemologi, aksiologi, mana yang menurut kalian paling penting dalam perkembangan ilmu saat ini? Yang mana? Apakah studi tentang keberadaan, ontologi, atau studi tentang sumbernya, epistemologi, atau studi tentang nilainya, aksiologi? Nah, jelaskan alasan pilihan kalian. Yang ketiga, bagaimana jika suatu pengetahuan itu valid secara epistemologis, tapi bertentangan secara aksiologis? Contoh, penelitian yang sahih, epistemologis tadi apa? Ada sumber ya. Jadi penelitian itu ada sumber, tapi bertentangan secara aksiologis. Tadi kan aksiologis itu etika ya. Nah, jadi contohnya misalnya penelitian yang sumbernya itu jelas, penelitian yang sahih, tapi nggak ada etika, tapi digunakan untuk menyebarkan kebencian. Nah, bagaimana? Filsafat ilmu bukan hanya tentang berpikir kritis, tapi juga tentang menyadari batas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mencari kebenaran. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi,
Kita tidak hanya menjadi ilmuwan yang cerdas, tapi juga apa, filsafat bijaksana. Signifikansi filsafat ilmu. Aplikasi filsafat ilmu dalam teknologi dan penelitian ilmiah. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, setelah kita menelaah dasar-dasar filsafat ilmu, sekarang saatnya kita bertanya, mengapa filsafat itu penting? Mengapa kita harus mempelajarinya? Nah, jawabannya tuh sederhana namun mendalam ya. Karena ilmu tanpa arah dan tanpa kesadaran bisa menjadi bumerang. Mengapa kita perlu belajar filsafat ilmu? Kira-kira teman-teman sudah bisa memahami belum dari penjelasan sebelumnya ya? Mengapa sih? Udah mulai dapat nggak core-nya gitu? Mengapa kita perlu belajar filsafat ilmu? Tuh kan? Kita bisa memahami batas pengetahuan, kita bisa mengkritisi asumsi ilmiah, kita bisa menjadi peneliti dan pengguna ilmu yang bertanggung jawab, kita bisa menentukan arah dan tujuan. Nah, contoh aplikasi praktisnya ya, ini kan aplikasi filsafat ilmu dalam teknologi dan penelitian ilmiah. Nah, saat ini tuh sedang berkembang kasus AI ya, AI bahasa Indonesianya, atau artificial intelligence gitu. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa yang melek IT nih, biasanya teman-teman gen apa ya, Gen Z ya. Nah, ini pasti harusnya paham sekali ya dengan AI ya. Nah, mari kita lihat contoh bagaimana filsafat ilmu berperan dalam fenomena nyata, yaitu perkembangan teknologi AI. Nah, kalau berdasarkan ontologi, ini kan apa ya? Apakah AI adalah makhluk sadar? Nah, itu ontologi, bentuk pertanyaannya. Apakah AI adalah makhluk sadar? Apakah AI bisa disebut berpikir atau hanya sekedar memproses data? Nah, kemudian filsafat bertanya, apakah entitas digital bisa memiliki eksistensi seperti manusia? Nah, itu dari ontologi. Kemudian dari epistemologinya, bisakah kita mempercayai hasil AI jika AI membuat prediksi medis? Nah, ini prediksi medis loh, udah menggantikan dokter nih, atau analisis hukum yang menggantikan hakim gitu. Sejauh mana validitasnya? Nah, kemudian filsafat bertanya, dari mana pengetahuan AI diperoleh dan apakah prosesnya dapat diverifikasi oleh manusia? Itu epistemologi. Kemudian aksiologi. Apakah penggunaan AI akan memperluas keadilan atau justru menciptakan ketimpangan sosial? Tuh. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Filsafat kemudian bertanya, apakah penggunaan ilmu ini membawa manfaat universal? Itu kalau aksiologi kan tadi bertanya nilai ya, etika gitu. Apakah penggunaan ilmu ini membawa manfaat universal atau sekadar menjadi alat komersil? Tuh, berlomba-lomba jualan komen AI gitu kan. Kemudian tanpa filsafat, ilmu bisa kehilangan kompas moral. Ilmu tanpa mempertimbangkan nilai itu bisa jadi menjustifikasi penindasan, kemudian bisa mengabaikan dampak lingkungan, kemudian bisa menciptakan sistem yang tidak manusiawi gitu. Filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa kebenaran ilmiah harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan dan kemanusiaan. Nah, jadi sini ada pertanyaan diskusi buat teman-teman. Apakah menurut kalian AI bisa menggantikan peran manusia sebagai pencipta ilmu? Nah, di sini ya, garis bawahi pencipta ilmu. Mengapa iya atau tidak? Apa yang membedakan kemampuan manusia dan mesin itu sendiri? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita sebagai generasi muda memastikan ilmu digunakan untuk kebaikan bersama? Apakah hanya dengan regulasi atau juga dengan kesadaran moral? Yang ketiga, bayangkan kalian ilmuwan masa depan, ilmu apa yang ingin kalian kembangkan, dan untuk siapa ilmu itu digunakan. Cobalah refleksikan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Jadi kalian sekarang bayangkan, nanti kalian di masa depan itu mau jadi ilmuwan apa gitu, atau mau jadi apa, ilmu apa yang ingin teman-teman pakai, ilmu apa yang nanti akan teman-teman kembangkan gitu kan, dan untuk siapa ilmu itu digunakan gitu. Nah, jadi belajar filsafat ilmu ini bukan sekadar memahami definisi. Filsafat ilmu adalah bla 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 bla. Terus apalagi ontologi adalah bla 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 bla.
Apalagi tadi ya, yaitu ya. Tapi juga melatih. Nah, kita di sini melatih ya, belajar, belajar melatih kepekaan intelektual dan nurani kita dalam menjalani peran sebagai pencari kebenaran. Nah, karena pada akhirnya ilmu bukan hanya soal tahu, tapi soal tanggung jawab. Konklusi membentuk visi ilmiah yang integratif. Baik, kita telah sampai di ujung pertemuan pertama tentang filsafat ilmu. Nah, sekarang mari teman-teman renungkan bersama. Selama ini mungkin kita menganggap ilmu itu hanya sebagai kumpulan teori, rumus, atau hasil eksperimen. Namun hari ini kita belajar bahwa ilmu itu lebih dari itu. Itu. Ilmu tidak berdiri sendiri, ilmu bukan sesuatu yang netral dan steril. Ilmu dibentuk oleh cara pandang, nilai, dan tujuan. Itu ada cara pandang, nilai, dan tujuan. Dan filsafat itu hadir untuk mengarahkan ilmu agar tidak kehilangan arah, menguji kembali dasar-dasar berpikir ilmiah, menjaga agar ilmu tidak menjauh dari kemanusiaan. Intinya bijaksana. Jadi filsafat ilmiah yang integratif di sini adalah di masa kini dan masa depan kita tidak cukup hanya menjadi orang yang tahu banyak. Kalau tahu banyak Google juga bisa. Kalau tahu banyak AI juga bisa. Kita perlu menjadi seseorang yang kritis dalam berpikir, tidak mudah menerima tanpa bertanya apa, bagaimana, untuk apa, sadar akan nilai, tidak hanya peduli pada hasil, tapi juga dampaknya. Bijak dalam bertindak, menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan sempit, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan. Filsafat ilmu menolong kita membangun visi yang tidak hanya rasional, tapi juga etis dan manusiawi. Jadi ilmu adalah alat, bukan tujuan akhir. Filsafat itu udah ibaratnya itu cahaya yang menerangi jalan pencarian kebenaran ilmiah. Tuh. Jadi ilmu bisa membuat teman-teman cerdas, tapi filsafat mengingatkan kita untuk lebih bijaksana. Kalau dalam bahasa Yunani, Sophia. Pertanyaan reflektif dan diskusi untuk hari ini. Setelah mengikuti pertemuan via daring ya, pertemuan ini, apakah pandangan teman-teman sebagai mahasiswa tentang ilmu itu berubah dari yang semula hanya teknis, kini menjadi lebih reflektif? Kemudian, apa harapan teman-teman terhadap mata kuliah filsafat ilmu ini ke depannya? Baik, terima kasih sudah mengikuti pertemuan pertama ini dengan antusias. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan intelektual kalian sebagai pencinta ilmu. Belajar filsafat ilmu adalah belajar menjadi ilmuwan yang utuh, berpikir tajam, berhati jernih, dan bertindak penuh tanggung jawab. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.